dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi sama Mas Tulus di kesempatan hari ini, edisi siar yang keberapa? Edisi siar yang kedua Desember 2020 ya. Masih di kesempatan berbahagia, di kesempatan pagi siang sore hari ini. Masih bersama Mas Tulus juga. Masih bareng sama Mas Teddy Big Tulus Official. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu support. Yang sudah nonton meskipun nggak like juga nggak apa-apa. Kalau bisa sebenarnya di like ya teman-teman kalau yang nonton ya. Jadi udah subscribe, tombol loncengnya dipencet, kemudian di like dan juga di komen. Punya kritik dan saran boleh juga ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tulus dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, dari dalam negeri sampai sampai luar negeri ya. Selamat bergabung dan juga salam jumpa kembali bersama kami tentunya di kesempatan hari ini. Semoga berbahagia selalu. Semoga tetap sukacita. Terus apa ya? Nggak tahu deh. Aduh, mendung guys. Aku belum angkatin jemuran aku. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk yang punya Papua sana. Apa kabar semua yang punya Manokwari, Timika, Jayapura, Merauke, semua yang di Papua tanpa terkecuali semoga selalu sehat, selalu diberikan keberkahan, kemudahan rezeki, kesehatan selalu ya untuk yang punya Papua ya. Kemudian Kalimantan, apa kabar juga untuk yang punya Nunukan, Pasir, Bontang, kemudian yang ada di Banjarmasin, Palangkaraya, Balikpapan, kemudian yang punya Berau, kemudian yang ada di Bontang juga. Kemarin apa yang baru masuk ya, aku lupa. Pokoknya di Kalimantan ya tanpa terkecuali. Buat yang punya Sambas juga, Banjarmasin, semua yang di Kalimantan ya tanpa terkecuali ya. Semoga Allah bersama Anda semua. Semoga Allah melancarkan rezekinya, berikan kesehatan selalu, amin. Yang ada di Medan, Jambi, kemudian Medan, Jambi, Bengkulu, kemudian Pekanbaru, Riau. Untuk yang ada di Padang juga, kemudian Batam, Sumatera Selatan, Palembang, Lubuk Linggau, Lahat, Sekayu, Kayu Agung juga. Di sana ada Oku, Oki, Muara II, kemudian Palembang dan juga untuk yang ada di Lampung tanpa terkecuali saja ya. Berikut lagi untuk yang ada di Banten semuanya, dari Tangerang, kemudian ada juga kemarin dari Cilegon, Merak, terus ada lagi satu tuh yang dari Balaraja, betul ya. Balaraja, selamat bergabung juga, selamat jumpa juga tentunya bersama Mas Tulus di Big Tulus Official tentunya ya. Berikut lagi untuk yang punya Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, kemudian Bandung, Cianjur, Tasikmalaya, Garut juga. Terus untuk yang punya Pangandaran, Banjar, juga untuk yang punya Indramayu, Cirebon, untuk yang ada di Pemalang, kemudian Tegal, Cilacap, Purwokerto, terus Banyumas. Lalu untuk yang ada di Cilacap udah ya. Pokoknya sih di Panginjungan KPVC. Kemarin dapat salam dari Lengger, apa ya namanya ya? Ntar dulu. Aku screenshot nggak ya? Pokoknya bukan Lengger, apa namanya, ebek. Jadi ternyata kuda lumping itu kalau dalam bahasa ngapak itu ebek. Ana sing ngomong ebek, ana sing ngomong jaranan, ana sing ngomong kuda lumping. Jadi ternyata tuh kita macam-macam. Kuda lumping itu ternyata lebar guys. Jadi ternyata mereka tuh meluas ya. Dari Jawa Tengah ada, di Jogja bilangnya jatilan, di Solo juga jatilan, tapi kalau di Ponorogo sebutannya reok ya. Kemudian ada yang bilang jaranan, jadi macam-macam. Ada jaranan ngapak, ada jaranan Banyuwangi, ada jaranan Jawa Timur juga, ada jaranan Jawa Tengah, jatilan, segala macam. Jadi ternyata kita tuh luas sekali kasanahnya ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para penggemar jaranan. Karena kemarin sempat menyimak video Mas Tulus yang membahas soal jaranan. Akhirnya teman-teman juga akhirnya pada penasaran juga ya. Berikut untuk yang ada di Pati, kemudian Batang, Jepara, Semarang, Weleri, Rembang, kemudian Kendal, Wonogiri, Klaten, Sragen, juga untuk yang ada di Rembang. Aduh, nggak fokus aku. Sukoharjo, kemudian untuk yang ada di Boyolali, Solo, Jogja, Sleman, Magelang, Klaten,
Terus untuk yang punya Blitar juga di sana, Kudus, halo Kudus, selamat bergabung. Ada Malang, Jombang, Madiun, kemudian Ponorogo. Untuk yang ada di Tulungagung juga, Gresik, Sidoarjo, Surabaya. Terus yang ada di Banyuwangi juga, Madura juga, NTB, dan juga untuk yang punya Bali dan juga Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat sama Nusa Tenggara Timur juga ada ya. Selamat bergabung, semoga sehat selalu di sana. Kemudian untuk yang ada di Malaysia buat Bang Muhammad Ridwan bersama Ibu. Juga untuk teman-teman yang ada di sana tanpa terkecuali saja untuk Bang Muhammad Ikram, Pak Abdullah, Mbak banyak, Mbak Sangkuriang, Mbak Angel juga. Terus buat Pak Abdullah juga sudah tadi ya. Yang punya Singapura buat Bapak Muhammad Yahya, sehat selalu ya Pak. Pak minta kado. Pak Muhammad Yahya minta kado. Kadonya apa Mas Tulus? Minta kado dari Bapak supaya saya didoakan saya sehat, saya bisa terus berkarya, saya terus bisa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan bisa berguna, bermanfaat bagi semua subscriber dan juga semua masyarakat. Intinya seperti itu mintanya ya Pak. Mbak Haryanti juga minta kado ya. Mbak Yanti minta kado, kadonya doa. Taiwan, Taipei, Hong Kong, Makau juga untuk yang punya Jeddah Arab Saudi. Brunei Darussalam juga buat Kak Ajija bersama Abang Aka. Mintalah kado dulu buat adiknya ulang tahun ya. Kadonya doa saja dari Aka ya. Kemudian untuk yang ada di Los Angeles, Jerman, kemudian Swiss, untuk yang ada di Sydney, ada dari Qatar, Korea, Jepang juga ada. Kemudian yang ada di Arab Saudi, Jeddah, semuanya saja ya. Subscribernya Mas Tulus tanpa terkecuali, semoga selalu diberikan kesehatan keberkahan. Khususnya para TKI TKW yang di luar negeri nih, semoga Allah angkat segala beban masalahnya, tetap dilindungi tetap dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusan baiknya, dan semoga Allah selalu menyertai apa yang beliau pekerjaan baik atau rencana baik yang sedang beliau kerjakan ya. Amin ya Allah. Mas Ahmad Firdaus juga tadi ada yang di Malaysia ya. Semoga lancar ya Masku. Katanya aku denger mau pulang-pulang nggak jadi pulang ya Mas, apa karena lockdown ya? Lockdown. Lockdown. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berdonasi. Rekening donasi di pagi hari ini, sampai pagi hari ini jumlahnya sudah mencapai di Rp2.200.000 untuk di akhir bulan Desember ya. Untuk sedekah di akhir bulan Desember sudah terkumpul Rp2.200.000 rekening donasi dari kalian semua ya. Untuk yang masih ingin berbagi rezeki silahkan, berbagi keberkahan silahkan ya. Saya sangat bersyukur sekali kepada Allah. Kadang aku sampai nangis, cuman nangisku tuh tak nangis senengnya begini loh. Ya Allah, hanya lewat YouTube kayak gini kok kita bisa berbagi, saya bisa dipercaya sama jenengan bisa percaya sama saya, entah bagaimana Allah menggerakkan hatinya, kemudian saya masih bisa meneruskan ini untuk berbagi ke sesama, sampai ikut membantu. Waduh, luar biasa sekali itu luar biasa banget ya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Semoga Allah yang menukar bertambah lagi lebih melimpah, kemudian bertambah lagi lebih baik, dan tercapai apa hajat ataupun yang Anda inginkan dengan cara bersedekah tadi ya. Amin ya Allah. Apapun yang disedekahkan, apapun yang diniatkan, semoga Allah ijabah segala sesuatunya menjadi lebih baik lagi. Amin ya Allah. Banyak hal yang membuat saya sedih di sini karena saya biasanya tuh paling benci sama hari ulang tahun saya loh. Mentok-mentok cuman puasa, terus di rumah aku ngerem, gak buka kamar, gak buka apa-apa. Tapi di tahun ini, di usia saya ke-31, tepat tanggal 6 Desember nanti, saya mau ngadain bagi nasi bok juga bareng, terus sama nasi bok dari teman-teman juga. Terus banyak subscriber juga yang bakal ngumpul di sini. Ada adikku juga dua-duanya insya Allah. Yang satu sudah pasti ke Jakarta, yang satu masih diusahakan dulu karena Mas Tulus masih cari rezeki. Ya Allah, ada satu info ya teman-teman. Mas Tulus sudah lama tidak dagang, dan Mas Tulus sudah ada satu hal yang tidak bisa Mas Tulus ceritakan, tapi Mas Tulus sudah lama tidak dagang. Jadi cari rezekinya hanya pure dari job ngamen. Kalau pas lagi ada ngamen, kalau enggak ya wis ngenteni lainnya dulu lah. Cuma untuk saat ini, untuk sementara yang pasti sudah Wardi yang ke Jakarta. Tapi untuk Mijan masih belum, karena kami juga masih butuh sedikit uang untuk biaya Mijan ke Jakarta. Doakan ya, semoga adikku dua-duanya bisa ke Jakarta. Terus dua-duanya itu bisa aku senengin di sini. Aku pengen banget mereka ke Jakarta, pengen banget makan. Pas lagi makan itu tadi restoran, tadi mana, pengen ngajak makan mereka gitu loh. Jadi biasanya kalau aku makan enak kan, di pikiranku, ya Allah adikku makan apa, aku makan enak gitu. Cuma harapan terbaik, harapan terbesar saya yaitu pengen ngumpul bersama keluarga. Sudah itu saja intinya ya. Pas ulang tahun adikku di sini dua-duanya kita bisa ngumpul. Ya mangan saya enengnya, cuma saya pengen sekali-kali ngajak mereka makan ke restoran gitu loh. Maksudnya restoran yang mereka kan sering bilang, "Mama dulu pernah makan, kamu ajak makan." Jadi dulu aku pernah ngajak makan mamaku sama Wardi ke salah satu restoran seafood, dan di situ tuh
Mama cerita ke anak-anaknya, dan anak-anak sempat ngomong, Kang, makan di The itu gimana sih? The Cost itu gimana sih rasanya? Emang mahal banget ya makanannya gitu. Jadi kebetulan memang saya favorit juga sih makan The Cost ya. Bukan karena restoran, bukan karena mahal, bukan karena itu elit, bukan. Tapi memang saya suka dengan cita rasanya ya. Lalu nggak terlalu mahal juga. Cuma mamaku pernah cerita sekali-kali buat beli tahu itu sarinjing katanya gitu. Karena sekali makan waktu itu habis 400.000. Terus adikku nanya, Kang kayak apa sih rasanya makan di The Cost gitu. Oh ya wes, nanti insya Allah Kang Tulus sehat, Kang Tulus punya rezeki, kita ke Jakarta bareng-bareng kita makan The Cost ya Le. Ya. Dan aku dengar sekarang The Cost sudah bangkrut, banyak yang tutup ya. Aku nggak ngerti juga nanti kalau dia mau makan di mana. Ya Allah, semoga Kau lancarkan rezeki hamba ya Allah, berikan hamba rezeki kesehatan selalu, biar bisa terkabul apa yang hamba inginkan ya Allah. Amin. Doain ya teman-teman ya, karena adikku semuanya jauh. Si Wardi di kampung itu minimal ya paling kecil 1 juta sekali ongkos. Si Mijan juga di kampung ya paling nggak sejuta, ya sejuta lah minimal. Jadi adikku tuh jauh-jauh semua. Adikku di Muara II di Palembang, sedangkan yang satunya di Pelampung, cuma di pelosok lagi di Tulang Bawang. Dan itu ke Jakarta tuh jauh banget. Aduh, jadi ya butuh ekstra lah, butuh dana ekstra ketika mereka harus ke Jakarta ya. Oke. Saya sapa dulu untuk yang punya studio wayang Indonesia, kemudian untuk Mas Boneng juga di sana. Ada Mas Arif Sugiarto juga terima kasih, Mas Ahmad Nur Rohim juga terima kasih, Rudi San juga terima kasih. Ada Mbak Yani di sana, terima kasih banyak. Kemudian ada SSIC Family juga terima kasih. Ibnu Batuta Mas, terima kasih Mas Ibnu. Waalaikumsalam untuk SSIC ya. Kemudian Boneng selalu hadir lah, terima kasih. Kemudian Awan Mustafa, kalau di daerah Boyolali, daerah Cepogo itu kerasukan di jalanan itu disebut mendem, dan banyak jin-jin yang merasuki pemainnya seperti Eyang Semar, Gareng, Petro, dan Bagong. Apakah jin-jin itu adalah asli Punokawan atau hanya jin yang membo menjadi Punokawan? Itu adalah zong. Nanti kita bahas hari ini ya, soal jin Punokawan itu benar-benar ada atau tidak ya. Subhanallah, terima kasih Mas T, nasihat juga soal jimat. Aku ada niat mau ke orang pinter minta penglaris, tapi dengar penjelasan Mas T, insya Allah aku urungkan. Makasih Mas, selalu sehat G, kuat manfaat buat orang lain, amin. Titi sana yang labu lain jenengan purun, mendingan minta sama Allah ya. Atau gunakan media adalah daun bidara. Daun bidara dikasih garam dengan air hangat, itu tuh media yang cukup bagus loh. Daun bidara itu daun spesial yang Allah ciptakan untuk membantu kita di dunia ya. Mas T, kalau ada sesuatu yang gak baik di aku tolong bantu ya Mas. Ya Mbak Asri, yang gak baik buat Mbak Asri semuanya udah aku usir. Tinggal aku aja yang terbaik buat Mbak Asri. Ronggolawe Mas T, keren juga suaranya, sehat terus Mas, salam dari Korea. Terima kasih Mas Ronggolawe ya. Mas boleh minta WA-nya? Boleh, di deskripsi itu ada nomor WhatsApp ya. Mas Chandra Banyu Sembah Nuwun, Mbak Sugiyarti terima kasih banyak. Terus Risardin Ading ya. Assalamualaikum Mas Tulus, mohon dibahas tentang benda-benda yang lagi marak diperjualbelikan yang katanya punya efek mengobati, melancarkan peredaran darah, kaca kalung gelang. Bagaimana menurut analisa Mas Tulus, apakah itu teknologi atau ada bantuan makhluk lain ya? Kapan-kapan kita bahas ya. Wow, pendengar Mas Tulus semakin pintar, semakin cerdas ya. Mereka semakin kreatif. Pertanyaannya mulai macam-macam ya. Ada Bilode juga terima kasih. Assalamualaikum, tetap mantap, semoga sukses lancar dan Mas Gading biar harus meneruskan karya bapaknya, amin. Mampir Bang channelku, terima kasih. Channel Tati, terima kasih Mbak Tati nggih. Padamara Seluler, Padmawara Seluler, terima kasih. Assalamualaikum Big Tulus, tambah ganteng ya. Masa sih. Salam kenal Mas, semoga sehat selalu dan banyak rezekinya, amin. Saya fans setiamu, aku juga fans kamu loh. Terima kasih loh. Lumut kreator request Sotia Mas Tulus. Wah, ya oke, siap. Insyaallah ya, kapan-kapan kita bahas ya, kapan-kapan kita ulas soal tadi apa? Sotia. Ya, oke, langsung ke topik pembahasan hari ini. Oh ya, sebelum ke topik pembahasan seperti biasa kita doa dulu ya teman-teman, supaya hari ini ya, mana tahu Allah ijabah, mana tahu Allah berikan kita kemudahan ya. Kita nggak pernah tahu. Yuk. Banyak pertanyaan yang masuk ya tadi tentang Mas Gading, Mas Nizar belum. Terus tentang apa tadi yang sudah masuk Punokawan. Kemudian ada pertanyaan juga masuk tentang
Apa ya tadi ya? Nanti Mas Teh cek ya. Pokoknya hari kita bahas Punokawan dulu aja. Oke, yuk kita sama-sama berdoa teman-teman untuk kita semua yang sedang nonton video ini. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau Maha baik. Ya Allah, Engkau Maha mengabulkan. Ya Allah, Engkau Maha hebat. Ya Allah, Engkau Maha kaya. Ya Allah, Engkau Maha di atas segala maha. Ya Allah, hamba mohon ya Allah untuk siapapun yang sedang nonton video ini ya Allah, tanpa terkecuali untuk mereka yang sedang sakit, semoga lekas Kau sembuhkan dari sakitnya ya Allah. Untuk yang sedang dalam masalah, semoga Kau berikan solusi terbaik atas masalahnya ya Allah. Untuk yang belum memiliki rezeki, semoga Kau limpahkan rezeki yang melimpah untuknya ya Allah. Untuk yang belum bertemu jodohnya ya Allah, lekas berikan jodoh yang terbaik untuknya ya Allah. Untuk yang belum bekerja, semoga lekas Kau berikan pekerjaan untuknya yang terbaik ya Allah. Untuk yang sudah bekerja ya Allah, semoga Engkau berikan rezeki yang melimpah, kemudian rezeki yang berkah, sehingga bisa dipergunakan untuk bersedekah ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Semoga Allah ijabah doa kita ya teman-teman ya. Oke, langsung ke topik pembahasan karena sudah 15 menit ya. Mohon maaf kalau agak sedikit berek karena di depan ini sebaris mobil Mercy. Aku nggak tahu apa ceritanya. Kan di sana tuh bengkel. Jadi ini jalan depanku tuh jalan mobil. Udah nggak ada waktu lagi buat karena mereka sudah naruh mobil depan rumah. Kadang-kadang sampai jalan sana, sampai jauh ya. Jadi mohon maaf kalau ada suara ngeng gitu. Jadi di kuping sih kedengeran ngeng, cuman mudah-mudahan nanti di video nggak masuk ya suaranya ya. Tapi kalau toh masuk, Mas Teh mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya. Oke, kita bakal bahas soal jin Punokawan tuh sebenarnya ada atau tidak sih Mas Tulus. Mas Tulus tuh sudah bahas sebenarnya di video yang mengatakan ada jin yang membawa seperti Werkudara dan juga Bagong yang ada di kediaman almarhum Ki Seno Nugroho ya. Waktu itu Mas Tulus sudah bahas. Dan kalau Mas Tulus tanya lagi, sebenarnya ada nggak sih jin Punokawan itu yang suka masuk ke dunia ke jaranan-jaranan yang mengaku Petro, mengaku Bagong itu sebenarnya ada atau tidak? Jawaban saya adalah tidak ada. Jangan pernah mempercayai apapun. Sampean tukang tuku wayang kulit sing jarine angker, ya. Wayang kulitnya Bagong, terus jarine katanya ada jinnya berbentuk eyang Bagong, terus ditarik jebret ditelebok kening wong, dimasukin lah jinnya itu ditarik ke badan orang, kemudian dimasukkan ke badan orang dan persis seperti eyang Bagong, persis Mbah Bagong. Apakah itu Bagong beneran? Jawaban saya juga tidak. Jadi sekali lagi saya ingatkan, makhluk-makhluk ataupun tokoh-tokoh yang ada di pewayangan semua itu fiktif teman-teman. Mereka tidak berbentuk nyata. Jadi kalau toh misalnya kalian menganggap Punokawan yang berbentuk jin itu ada, itu salah, hoak. Jangan percaya. Kue tekoning dukun beli keris Semar Mesem isi khodamnya kaki Semar. Kemudian kamu beli keris Petro, keris Bagong, isinya Bagong sama Petro. Jangan pernah percaya. Itu adalah tipu daya setan, itu tipu daya jin. Karena sebenarnya pada dasarnya mereka adalah makhluk fiktif. Mereka tidak terbentuk secara nyata. Jadi kita jangan mau tergoda. Kita jangan mau terbawa dengan hal itu. Dan kita jangan mau terbisik-bisik atau tergoyang-goyang atau terengang-engang hanya gara-gara kita tertipu oleh adanya jin yang mengaku Punokawan tadi. Sekali lagi, Punokawan, mau itu Werkudara, mau itu siapa, saya tidak percaya. Yang saya tahu adalah Eyang Sabdo Palon yang hampir mirip atau sama persis dengan Eyang Semar. Saya tidak mengatakan beliau itu adalah Eyang Semar, tapi di sini dalam hal ini adalah beliau itu adalah pemomong dari yang mengasuh Pulau Jawa. Intinya beliau yang mengasuh seluruh apapun yang ada di Pulau Jawa, beliau yang mengasuh ya. Jadi kalau dikategorikan itu Eyang Semar, wallahu alam saya tidak tahu. Cuma kalau dikategorikan lagi jenengan punya terus Eyang Semar itu datang, misalnya Eyang Semar atau Eyang Sabdo Palon yang jenengan maksud tadi adalah sebuah jin yang bisa masuk, diundang, kemudian datang sekedar berjoget di dunia kuda lumping. Buat saya itu sangat merendahkan ya. Karena Eyang Sabdo Palon itu tinggal di sebuah tempat yang luar biasa. Beliau adalah bukan jin sembarangan juga yang bisa diundang begitu saja kemudian joget mengaku saya Semar atau apa. Jadi sekali lagi, jangan mau tertipu siapapun kalian. Ataupun misalnya anak atau saudara jenengan tuh merasa kesurupan ya, kesurupan terus ngakunya tuh Petro, ngakunya Bagong, jaluk kopi, jaluk rokok, wis rasa mbok turuti. Itu penipuan. Kalau di dunia kita ada penipuan soal telepon menelpon, kalau dunia mereka ada penipuan soal Punokawan. Mereka akan minta kopi, mereka akan minta rokok. Iki mbah le, iki mbah
tidak. Jadi mereka akan berlaku seperti halnya Gareng. Gareng tangannya begini atau gimana, Petro begini, terus nanti Ki Semar bogok saat duli mel. Jadi mereka tuh bisa saja mengikuti. Karena jin-jin yang seperti itu adalah jin pencinta budaya sebetulnya teman-teman. Bukan berarti mereka negatif juga sih. Banyak kok yang menyerupai Punokawan tapi ternyata tuh positif juga banyak ya. Jin yang menyerupai Punokawan tapi mereka tuh positif tuh banyak sekali. Jadi kita jangan mengklaim dulu kalau meskipun Mas Tulus bilang jin Punokawan itu nggak ada atau hoak, terus kalian bilang mereka itu jahat atau mereka itu jin negatif, itu tidak betul ya. Tidak semua seperti itu ya. Sekali lagi kita tuh pada siapapun deh, bukan cuma bangsa jin deh, sama orang. Kita ngeliat perempuan ngerokok, jangan dikatakan perempuan itu pelacur. Kita melihat orang itu merampok, jangan dikatakan orang itu salah. Kita nggak pernah bisa menjudge orang atau mengklaim orang itu salah atau tidak. Jadi Mas Tulus memang betul Mas Tulus bilang kalau jin Punokawan itu ada atau tidak sebenarnya. Mas Tulus sebenarnya hoak. Tidak ada. Punokawan itu makhluk fiktif yang sengaja diciptakan untuk sebuah hiburan kebudayaan, menyebarkan agama khususnya ya. Jadi dalam hal ini kalau misalnya ada yang mengaku saya Petro, saya Bagong, kene kon ngadep ning aku, tak okle biar tak bongkar aslinya bentuknya seperti apa. Jadi ada celah ya, di situ ada celah. Jadi misalnya nih, ada jin yang menyerupai keluargamu, menyerupai artis, menyerupai ini, menyerupai itu, menyerupai wayang, menyerupai bla 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 bla. Kamu ketika memperhatikan jin itu harus dengan seksama. Makanya jare kalau dalam tokoh pewayangan tuh bilang tingalono utawa mang jenengan tingali ngagem netro engkang permono jati. Jadi menggunakan bahasa mata, menggunakan mata yang sebenarnya, bukan hanya mata luar saja. Kamu boleh lihat dia bentuknya persis seperti Petro. Pasti ada celah di mana kita bisa membuka atau mencongkel itu, kemudian akan terbongkar wujud aslinya. Jadi jangan mau percaya ya. Jadi misalnya toh jenengan menginterogasi jin mengaku sebagai korban pembunuhan, itu juga perlu hati-hati karena mereka bisa jadi penipu. Atau jenengan kesurupan mengaku iki aku mbah mule, aku leluhurmu, ngapusi. Lek khodam sing diulut kalau kamu khodam dari gambaran ilmu yang pernah dipelajari sama mbahmu mungkin saja, tetapi kalau misalnya kamu itu digambarkan sebagai seorang leluhur, misalnya iki Mbah Karto, misalnya saya kan Mbah Kartorejo ya, mbahku tuh namanya Mbah Kartorejo. Mbahku aja ndak pernah loh aku denger mbahku tuh ngerasukin orang kemudian ngaku sebagai Mbah Kartorejo. Mbahku ki loro-loro dukun, Mbah Wedok, Mbah Putri ki dukun kabeh. Sing pawang hujan, sing nggambui wong jaran, sing ala segala macam mbahku tuh, nyembuhin orang sakit gigi, sakit apa dulu, tabib segala macam. Itu mbahku yang di Jawa, yang di Solo itu Mbah Sajari sama Mbah Sopo jenenge ya, Mbah Katiem. Mbah Katiem sama Mbah Sajari itu juga sama, di Solo juga dia dukun. Mbah Wedok dukun urut, sing lanang ya dukun biasa, pawangudan segala macam. Dari bapakku juga sama, Mbah Kartorjo sama Mbah Amprit itu semuanya dua-duanya mereka dukun. Mereka semuanya dukun. Tapi dalam hal ini kami tidak pernah terikat dengan sesuatu yang memang kemudian merasuk ke anak cucu kami atau ke saya atau ke siapa ngaku mbahku, nggak pernah. Alhamdulillah di situ. Dan aku bilang orang ya, aku juga sempat bilang kalau memang mbahku itu ilmunya adalah ilmu yang salah atau ilmu memang mbahku dulu ilmunya kejawen, jadi dia tuh tidak kenal sholat, tidak kenal ibadah dulu ya. Tapi mendekat ke sini sudah alhamdulillah sudah mengerti, sudah mulai sudah mengerti Islam lah, setidaknya seperti itu. Tapi saya melihat mbah saya meninggalnya dua-duanya atau keempat-empatnya tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Kemudian setelah beliau meninggal, kami tidak pernah merasa mendapatkan teror dari yang mengaku almarhum. Banyak loh keluarga lain tuh yang mengaku anaknya kesurupan, iki aku leluhurmu, aku njaluk kopi, aku njaluk apa, iki aku sing ngurusi kowe, aku mbahmu. Misalnya seperti itu. Jadi akan ada pembicaraan, akan ada omongan yang dia itu mengaku kalau itu tuh saya itu adalah leluhur kamu. Dia akan mengaku seperti itu. Banyak sekali guys. Jadi jangan percaya. Sekali lagi keyakinan yang perlu kita tahu, orang meninggal itu ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh memang ada mbahmu itu adalah khorinnya mungkin saja, atau kodam dari ilmunya dulu, atau ilmu yang pernah dia lakukan, atau ilmu yang pernah diamalkan, bisa jadi. Kalau kamu toh ingin memberikan kopi sama teh ataupun rokok silahkan, tapi keyakinan kamu harus kamu rubah. Itu bukan leluhurmu, itu bukan mbahmu ya, itu bukan bapakmu, itu bukan mamamu, tapi itu adalah orang lain, itu adalah jin. Jadi kita jangan mau percaya. Sama halnya dengan kodam Punokawan. Banyak yang mengaku Petro, mengaku Bagong, itu alasannya apa? Mereka akan mengaku, terus mengaku, dan terus mengaku. Untuk apa? Untuk mengakui, untuk menganggap mereka tuh hebat. Loh, Petro, Gareng, Bagong itu anaknya dewa. Ki Semar itu kan Betoro Ismoyo.
adiknya kakaknya Betoro Guru. Jadi mereka tuh dewa. Mereka tuh digambarkan bukan makhluk biasa. Mereka tuh memang manusia, tapi manusia yang anak dewa. Mungkin digambarkan dengan kecacatan. Matanya Bagong gede, kemudian kakinya Mas Gareng itu pincang, Mas Petro hidungnya panjang. Jadi mereka tuh sebagai gambaran keburukan kita, gambaran keburukan manusia. Tapi mereka tuh orang-orang sakti sebetulnya. Itu kenapa banyak jin yang mengaku sebagai punokawan. Karena mereka itu adalah sejatinya adalah anak dewa, anak dari dewa Betoro Ismoyo, yaitu Kiai Semar. Dan mereka itu, Kiai Semar tuh dikenal hebat. Kiai Semar adalah guru atau yang momong Pandawa, atau yang momong seluruh raja di Pulau Jawa. Ceritanya seperti itu ya. Jadi mereka ingin terobsesi, ingin jadi seperti itu. Padahal ada batasan yang bisa mereka lakukan. Mungkin datang-datang tiba-tiba jaluk rokok. Yo gayane ngomong, yo cara bicaranya seperti itu. Kebanyakan mereka yang mengikuti dalang, kemudian mengikuti kesenian-kesenian itu mereka akan mengaku seperti itu. Ngaku raja ini, kemudian ngaku Gajah Mada, ngaku macam-macam. Saya kerajaan Majapahit, kemudian jadi mereka itu akan terus seperti itu. Mereka akan terus mengkamuflase itu supaya apa? Tapi mereka tidak semua negatif ya teman-teman. Itu hanya terobsesi saja. Contohnya kayak Werkudara dan Bagong yang ada kediaman Ki Seno Nugroho. Mereka hanya terobsesi ingin jadi seperti itu karena kecintaan mereka terhadap kebudayaan, terhadap wayang kulit. Jadi bukan berarti mereka itu salah, bukan berarti mereka itu negatif. Itu adalah wujud kecintaan mereka terhadap kebudayaan kita, terhadap seni Jawa, khususnya seni wayang kulit. Jadi kalau toh mereka sampai masuk ke orang waktu ada kuda lumping tampil, mengaku Petro Bagong, kita boleh menjadikan itu sebagai hiburan, tapi jangan mempercayai kalau itu punokawan. Itu saja intinya ya. Mereka tetap mereka, dan mereka itu bisa jadi hanya merubah dirinya menjadi seperti itu hanya untuk lucu-lucuan saja, hanya untuk kecintaan mereka terhadap budaya. Saking cintanya sama budaya, mereka terobsesi ingin jadi seperti itu. Sama halnya ketika kita ngefans sama Korea, tiba-tiba kita pirang rambut, tiba-tiba kita pengen makan kimchi, pengen makan topoki segala macam ya kan, jadi macam-macam. Jadi sama halnya ketika kita mencintai sebuah budaya, mungkin mereka terobsesi ingin jadi itu, makanya mereka jadi seperti itu. Tetapi kalau secara garis besar kita bilang punokawan itu jinnya ada atau tidak, secara garis besar Mas Tulu jawab tidak ada. Mereka tidak ada sama sekali, dan mereka tuh hoax. Mereka tuh hanya fiktif dan tidak bisa terdeteksi secara nyata. Mereka tidak bisa terbaca secara nyata, mereka tidak ada secara nyata. Jadi kalau toh memang ada, itu hanya simbol saja, hanya sebuah gambaran yang salah, hanya sebuah kamuflase dari bangsa jin untuk satu mungkin dijadikan sebagai hiburan mereka karena mereka menyukai sosok-sosok itu. Kemudian di sisi lain adalah ada beberapa jin yang justru dijadikan sebagai penyesat. Contohnya ketika kamu beli keris Semar Mesem, ada kok kerisnya kecil. Jadi ketika kamu tarik hodam di dalam keris itu, ya mereka akan berbentuk seperti Semar. Padahal Semar ya Allah. Saya rasa kalau toh mereka itu nyata sekalipun, mereka bukan makhluk sembarangan loh teman-teman. Jadi hati-hati ya. Mereka bukan makhluk sembarangan yang ibaratnya, sekarang kamu pikir Eyang Semar, Betoro Ismoyo, atau Eyang Sabdo Palon, atau siapalah itu yang mereka anggap ya, kalau jenengan anggap, terus dia bisa diambil sama dukun, dimasukkan dalam keris untuk membantu kita, menjadi pengasihan buat kita. Apa nggak ngerendahin banget itu namanya? Jadi kadang-kadang saya tuh berpikir, ya Allah, golek duit kok saking kayak gitunya ya. Katanya, keris saya Semar Mesem, isinya Semar. Saya punya pagar badan, isinya 1000 malaikat. Saking pengen nurip gue, saking pengen nyari duit. Kemudian saya punya batu mustika puter giling, saya punya batu mustika pelet raja bla, saya punya batu mustika petir, saya punya batu bla 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 bla. Nggak ada isinya kok, ini cuman ilmu putih. Apa ilmu putih? Apa ilmu hitam? Apa bedanya? Ilmu itu tidak ada dalam dunia Islam. Ilmu itu adanya di Al-Quran. Jadi kalau jenengan bilang nanti ada ini ilmunya putih, tapi kok ada manfaatnya, mengarahnya lebih ke musyrik atau ke sesuatu yang magis, sudah dipastikan itu hati-hati. Jadi saking mau pengen urip loh coy, ini Indonesia sedang pandemi, mereka pengen cari uang, mani, gajah, segala macam itu dijual di Facebook secara bebas. Maharnya sekian. Kemudian keris Semar Mesem, kemarin saya lihat ada kayak raja apa gitu, kitab Istanbul kecil begitu, isinya katanya Al-Quran dalamnya. Terus isinya macam-macam, ada khodamnya, ada ininya. Mereka bisa berbentuk. Jadi mereka tuh mengikuti apa yang digambarkan oleh si penciptanya atau si dukun yang membuat itu. Tetapi ketika ditirakatin atau didoain, istilah mereka didoain ya padahal ditirakati, dibakarin menyan segala macam, mereka akan membentuk khodamnya, itu akan membentuk dengan sendirinya. Misalnya keris naga.
Keris naga tadinya nggak ada isinya, tiba-tiba diisi. Isinya tuh khodam biasa, tapi ketika keluar ya dia bentuknya seperti ular, gaya-gayanya seperti ular. Mereka akan mengikuti itu karena sebenarnya bangsa jin ini tidak memiliki wadah. Ya, kemudian ada patung ataupun barongan ya yang bentuknya ular, isinya ular. Barongan yang bentuknya macan, dalamnya itu macan, jinnya macan. Jadi mereka itu akan mengikuti wadahnya, mereka akan membuat kita semakin mempercayai mereka. Jadi hati-hati. Hal-hal seperti ini membuat kita jadi musyrik. Intinya ki siji wis, kowe enek yo silahkan ada, saya ada juga silahkan, saya dipersilahkan ada, karena kita sama-sama berdampingan, tapi kita itu hidup masing-masing. Duniamu, duniamu, duniaku, duniaku. Yang penting jangan takut sama mereka. Takut ora Gusti Allah. Jangan takut kamu punya utang banyak. Jangan takut kamu susah, takutnya sama Allah. Takutlah kalau kamu tuh udah gak mau beribadah sama Allah. Itu intinya ya. Semoga bermanfaat vlog hari ini. Dan ini sebuah gambaran kalau yang saya sampaikan itu benar-benar pure apa yang ingin Mas Tulus sampaikan. Dan tidak ada kamuflase, tidak ada buat-buat, tapi di sini real ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat channel lain tarik bagong dimasukin ke badan orang itu terus ngomongnya seperti bagong, ngomongnya seperti gareng, perlu dipertanyakan. Kalau itu hoak, hati-hati ya, bahwa mereka sebenarnya adalah makhluk yang tidak ada, makhluk fiktif. Jadi ketika mereka digambarkan seperti mirip ya bisa saja memang ada mungkin, tapi sekali lagi itu adalah bangsa jin yang mengkamuflase itu. Yang pertama mungkin mereka mencintai budaya, yang kedua tujuannya mungkin buat menyesatkan kita ya. Hati-hati betul. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk video hari ini. Semoga menjadikan wawasan terbaru buat kita, dan semoga lagi menjadi wadah ataupun bahan pengetahuan kita untuk tidak terjerat ke sesuatu yang salah ya. Mas Tulus mohon pamit dulu, terima kasih banyak sekali lagi. Ayo perbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi. Tidak perlu ibadah belum bisa ibadah 100% Mas Tulus, tidak apa-apa, perilaku dulu baiki. Setelah itu baru nanti arah baik. Terus kita menjadi baik, belajar untuk jadi baik terus ya. Mas Tulus mohon pamit dulu, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang berkenan. Jangan lupa untuk di like ya. Setiap video tuh bisa ribuan tapi like-nya cuma sedikit. Minta tolong untuk di like ya teman-teman ya, supaya video juga di up. Jadi ternyata like itu juga perlu dalam video ya. Teman-teman yang nonton jangan lupa hanya nonton saja, tapi kalau bisa di like ya. Yang nonton 500 tapi like-nya cuma 20, 30. Jadi minta tolong sambil nonton sambil di like. Terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Untuk yang belum jangan lupa untuk di subscribe dulu atau di komen kemudian di like ya. Untuk teman-teman yang mau berpartisipasi, punya saran, punya kritik, kemudian punya pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Mas Tulus, bisa langsung DM saja di bigtulus_bp2 atau di Instagram ya tadi ya bigtulus_bp2, atau klik di kolom deskripsi itu ada nomor rekening yang untuk yang mau donasi, ada nomor WhatsApp, ada nomor alamat Instagramnya Mas Tulus ya. Mas Tulus pamit dulu, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.